Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melaksanakan konferensi pers terkait dengan penanganan perkara yang dulu sebenarnya ini sudah pernah dilakukan konferensi pers, tapi hari ini agenda kita mengupdate terkait dengan penanganan perkara sudah sampai mana, seperti itu. Dengan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan dasar laporan polisi nomor LP garis miring B garis miring 359 garis miring 8 Romawi garis miring 2023 SPKT Polres Majalengka, Polda Jabar tanggal 28 Agustus. Waktu dan kejadian tempat perkara diketahui pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar jam 13.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Blok Senin RT 002 RW 002 Desa Mandapa, Kecamatan Dauan, Kabupaten Majalengka. Seperti rekan-rekan media ketahui, laporan ini sudah dilaporkan di tahun lalu di bulan Agustus. Memang sampai saat ini ada beberapa progres yang kita lakukan, dengan kita sudah memanggil beberapa saksi yang kemarin dari tahapan penyelidikan sekarang sudah ke tahapan penyidikan, seperti itu. Kita juga sudah meriksa saksi total jumlah ada 16 saksi yang sudah kita periksa, baik dari saksi korban, orang tua korban, seperti itu. Dan juga kita juga perkembangan terakhir kita sudah menaikkan anak pelaku, statusnya dari saksi menjadi anak pelaku, seperti kemarin saya sampaikan di beberapa media. Kita sudah menaikkan status saksi anak pelaku menjadi pelaku. Untuk alat bukti sendiri yang kita dapatkan, yang pertama keterangan dari anak korban dan juga saksi-saksi. Terus ada surat hasil visum et repertum dan juga keterangan saksi ahli. Untuk kronologis saya jelaskan kembali, yang dulu sudah sempat jelaskan, saya jelaskan kembali. Yang awal mulanya kejadian itu pada hari dan tanggal bulannya sekitar tahun 2023 jam 12.30, anak pelaku bersama dengan orang tua dan juga nenek pelaku pergi ke musola. Musola tersebut sangat dekat, terhubung dengan rumah anak korban. Saat hendak masuk, anak pelaku bertemu dengan anak korban di dekat musola. Lalu anak pelaku pun melakukan sholat berjamaah di musola hingga selesai. Saat selesai sholat, anak pelaku melihat anak korban sudah berada di luar musola. Anak pelaku mengira bahwa anak korban tidak sholat hingga selesai. Kemudian setelah itu, saat anak pelaku hendak pulang, anak pelaku mengajak anak korban untuk bermain bersama-sama dengan anak pelaku, dan anak korban pun mau untuk ikut bermain dengan anak pelaku di rumah. Sesampainya di rumah, anak pelaku dengan anak korban bermain di halaman atau teras rumah anak pelaku. Anak pelaku bermain suntik-suntikan menggunakan alat jajanan makanan berbentuk suntikan yang isi coklat warna biru. Saat itu awalnya anak pelaku menyuntik suntikan tersebut ke bagian tangan, namun tiba-tiba anak pelaku kepikiran untuk menyuntikkan ke bagian kemaluan anak korban. Saat anak pelaku menyuntikkan alat suntikan tersebut, anak korban tidak menangis dan hanya meminta untuk segera pulang, hingga korban pun langsung pulang sendiri. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan sampai dengan hari ini, itu kita sudah melakukan kurang lebih ada 80 tahapan. Kalau saya ceritakan ini panjang, mungkin poin-poinnya saja rekan-rekan media. Jadi kita menaikkan status dari lidik ke sidik, dari penyelidikan ke penyidikan itu di bulan Juni tanggal 25 tahun 2024.
kita menetapkan anak pelaku di tanggal 3 Oktober tahun 2024 seperti itu. Demikian rekan-rekan terkait dengan kronologis dan juga tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan, di mana untuk update perkara saat ini kita sudah menetapkan anak pelaku. Mungkin nanti ada beberapa poin yang akan dijelaskan oleh dinas-dinas terkait, karena pada saat pemeriksaan kita juga selalu didampingi. Kita tidak pernah memeriksa tidak didampingi, tapi selalu didampingi psikolog dan juga dari dinas-dinas terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang alhamdulillah dengan tahapan ya, luar biasa. Terima kasih atas kedatangan semuanya. Ya, kami dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Anak, bagaimanapun ini adalah anak, dan ternyata setelah melalui proses yang panjang, yang kami temukan yang menjadi bahan awal yang bagaimana penyidikan polisi juga dilakukan, dan kami hanya memberikan satu petunjuk saja. Dari awalnya waktu itu statusnya masih juga korban ya, jadi ditetapkan menjadi korban ya, tetap pada keterangan yang ada. Tapi di dalam pemeriksaan psikologi, keterangan pengakuan itu sebetulnya penilaiannya sangat-sangat kecil. Ini kalau pengakuan di dalam penyidikan itu satu, tetapi di dalam pemeriksaan psikologi forensik itu nilainya 0. Nah, sehingga memang kami tidak hanya mendampingi sebetulnya, tetapi kami juga harus memberikan scientific pemeriksaan secara saintis gitu ya. Nah, jadi memang di sini melalui hal-hal yang kami lakukan ya sesuai dengan ilmuwan kami. Keilmuannya seperti apa? Nah, di sini yang kami lakukan yaitu karena ini anak masih usianya di bawah 7 tahun, kami mencari dulu arti-arti dari bahasa-bahasa yang diucapkan. Karena di dalam petunjuk teoritis umur di bawah 7 tahun itu, teori lama mengatakan dalam PAC itu mengatakannya pre-operasional itu masih seakan-akan gitu ya. Jadi kalau misalnya dia lihat merah, kemudian lihat darah juga merah, bisa jadi dia mengatakan bahwa semua yang merah itu merah saja, atau darah itu juga merah saja. Nah, jadi ketika dia katakan hal-hal tertentu dengan suntikan atau apapun, kita harus memperjelas dulu. Untuk saya sendiri ini bukan kasus pertama yang seperti ini gitu ya. Sebelumnya ada di kabupaten yang lain juga dengan menyebutkan, mohon maaf, disebutkan cacing. Nah, ternyata waktu kami tunjukkan cacing, bukan cacing yang dia maksud, bukan itu. Nah, ini pun begitu juga, sesuai dengan kaidah biologisnya. Yang tidak boleh kami lakukan adalah menempelkan pikiran orang dewasa ke dalam permasalahan anak. Itu sulitnya, karena anak di dalam di usia 7 tahun itu masih di dalam penguasaan ayah dan ibunya, masih sangat kuat sekali. Jadi kenapa kami harus mendampingi gitu ya, bukan saling mempengaruhi antara polisi dan pemeriksa, tapi kami memakai dengan haknya masing-masing gitu ya.
Ya sampai misalnya mencari waktunya kapan, karena kan ini dilaporkan setelah 2 bulan lebih ya, 2 bulan 21 hari. Cari waktunya kira-kira ini sampai kapan. Anak umur segini ditanya sampai kapanpun, sampai umurnya lebih dari 7 tahun, pertanyaan kapan itu tidak akan pernah terjawab karena konsep di dalam otaknya belum nyampe. Nah, jadi kami juga menyampaikan, saya nggak bisa kalau yang itu, jangan dipaksain. Kita memaksa kerja otak anak itu nggak bagus, nanti justru kita yang menjadi penangan malah akan merusak. Nah, jadi kami sama Polwan luar biasa ya gitu ya, bagaimananya pemeriksaan itu berjalan. Oh sudah sekali, diulang lagi. Nah, itu pun berawal hanya menjadi petunjuk saja. Karena itu tadi ya, pengakuan. Maka kami harus mencari kesesuaian lainnya. Ada tuh petunjuknya di situ, muncul nama juga waktu itu masih anak pelakunya. Mencari kesesuaiannya. Untuk meriksa pun anak pelaku tidak boleh oleh saya karena saya periksa anak korban sesuai dengan undang-undangnya supaya tidak bias. Maka memakai psikolog yang lain dan tidak ada pengarahan di sini, ya. mengarahkan. Kami tidak punya kepentingan. Bahkan saya mungkin datang dari Bandung, sama sekali saya tidak kenal. Kami hanya menganggap ini adalah keluarga Jawa Barat yang harus kami lindungi. Kami mohon maaf, jangan sampai tercetuskan inisial nama anak dan sebagainya, karena ini anak-anak yang kami lindungi. Kami mohon sangat seramai apapun jangan sampai keluar, baik itu anak korban maupun anak pelaku. Ya, jadi kami tempuh ya sesuai dengan keilmuan. Adapun mungkin frame-frame pemikiran, kami mohon untuk dijauhkan dulu. Gitu. Itu mungkin kesulitan-kesulitan di lapangan hingga 80 kali prosesnya, ya karena nggak semudah yang dibayangkan gitu ya. Yang keadilan itu ya memang harus adil buat semuanya gitu ya. Ya psikologi juga psikologi buat keadilan gitu. Berbeda ketika kita bicara dengan psikologi klinis, mungkin kita cari trauma dan sebagainya, dan penetapan itu pun diagnosanya tidak bisa sekonyong-konyong kita sampaikan, harus ada hasil pemeriksaan yang dilakukan. Nah, jadi saya hanya memberikan gambaran saja untuk pemeriksaan terhadap anak, apalagi anak bukan hanya di bawah umur, bahkan di bawah 7 tahun usianya masih beroperasional, secara teorisnya seperti apa, pemeriksaannya juga bagaimana, itu yang kami lakukan sebetulnya. Oh, ada polisi, bukan berarti kami bekerja sama di situ, tetapi memang ya karena ada perlindungannya, kami harus lakukan bersama gitu. Saling mempengaruhinya, bukan mempengaruhi untuk menunjuk seseorang tentunya, tapi bagaimana kami menjaga gitu. Sampai mungkin cara bertanya aja saling kita jaga gitu. Oh, nggak bisa memaksakan dengan pertanyaan itu karena gemes ya gitu ya. Jadi kapan sih kejadiannya, seperti apa sih gitu. Tapi kalau belum pada tahapannya dia bisa begitu, ya tidak boleh kita paksakan. Dan anak pun belum tentu juga mengerti dengan apa yang sudah terjadi ini. Jadi jangan dulu menyebutkan oh anak trauma, anak ini, anak itu. Kita belum tahu. Dan itu memang harus didalami gitu. Konsep otaknya sampai mana untuk paham satu kondisi. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Kalau sampai penetapan siapa-siapanya itu mungkin bagian polisi ya, berbeda dengan kami. Dan kami yang menjalankan pemeriksaan sesuai dengan keilmuan kami saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah memberikan waktu kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait dengan tugas tupoksi kami di dinas sosial. Bahwasannya alhamdulillah kasus ini kita sudah mulai beranjak membaik dengan kondisi korban ataupun pelaku, yang mana kami mempunyai
teman-teman pekerja sosial yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Majalengka. Kabar terbarunya kemarin kami dari Dinas Sosial sudah menindaklanjuti terkait kunjungan rumah terkait dengan kondisi korban dan pelaku. Untuk kondisi korban sendiri, izin Bu psikolog yang saya hormati, sebenarnya samanya dengan apa yang disampaikan Ibu, bahwasanya dengan kondisi korban ini membutuhkan sekali sosial, membutuhkan saling dukungan dari keluarganya, di mana dukungan itu berawal dari keluarga dan sisi sosial yang ada di masyarakat. Dengan adanya kasus seperti ini, mohon maaf Pak Kani terkait dengan sosial yang ada di wilayah lingkungan desanya atau tetangganya, di sini kami juga membutuhkan bantuan dari media terkait dengan namanya viral, gitu ya, namanya viral, sehingga masyarakat akan mendukung bahwa ini adalah kasus yang mesti didukung untuk ditutupi seperti itu, Bu. Nah, untuk kondisi korbannya sendiri, alhamdulillah kami kemarin sudah berkunjung ke korban, bahwasannya kondisi korban sudah membaik. Kemudian intervensi selanjutnya tetap kita dukungan sosial Pak dari Bapas, dukungan sosial dengan adanya kita motivasi keluarga, motivasi dari masyarakatnya, alhamdulillah sudah membaik. Kemarin kita ke sana. Dan kemudian untuk penurunan secara kebutuhan dasar, alhamdulillah kami Dinas Sosial juga memberikan terkait dengan bantuan sosialnya. Kemarin kita cek DTKS Pak, karena kita memang ada bantuan untuk DTKS-nya sendiri untuk 2023 memang masuk ke DTKS, kemudian kita masukkan lagi untuk tahun sekarang untuk dimasukkan ke dalam DTKS. Kemudian untuk pelaku sendiri, kemarin Pak Lala, pekerja sosial dari Kementerian Sosial, dan memang Pak untuk pelaku ini sangat berat, mungkin ya keluarganya mentalnya sangat berat sekali terkait dengan laporan-laporan yang sudah ditekankan dari Polres. Kami hanya mengikuti saja, dan kegiatan kami di lapangan hanya pendampingan sosial, tetap pendampingan sosial untuk pelakunya, dan insya Allah dengan segala upaya keluarga ataupun masyarakat sudah membantu untuk psikis anaknya Kak, dalam arti untuk sosialnya kita berusaha untuk terus pendampingan. Seperti itu mungkin Kak dari Kabit Sosial. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak juga, karena memang kita berkaitan Pak, izin berkaitan dengan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami perkenalkan dulu bahwa kami adalah tim dari Pos Bapas Majalengka yang merupakan perpanjangan tangan dari Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon, di mana Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon itu meliputi wilayah Cianjur Bojongkuning, dan untuk wilayah-wilayah yang jauh kami buat pos. Terkait dengan persoalan yang sekarang terjadi hari ini, kami sebetulnya merasa bahagia bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak, rekan sejawat sekalian di taman dan media yang ada di sini. Sekaligus juga merasa prihatin karena pertemuan ini dengan adanya satu perkara yang menimpa putra-putri kita, ini adalah memprihatinkan, dan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka Bapas di sini memiliki dua peran. Yang pertama adalah pendampingan, yang kedua melakukan penelitian kemasyarakatan. Pendampingan dalam hal apa? Pendampingan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak dalam hukum acara. Apa yang dibutuhkan anak, dan dari orang tua, dari penasihat hukum, kami mencoba memastikan itu, dan kami laporkan ke atasan. Kebetulan kami di bawah naungan dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian setelah melakukan pendampingan, kami juga melakukan penelitian kemasyarakatan yang menjadi fokus adalah aspek psikososial pelaku, anak yang disangka pelaku, bukan korban. Kalau tadi rekan kami dari Dinas Sosial fokus pada korban, sementara Bapak pada pelaku. Namun demikian, bukan berarti kami ini pembela pelaku. Fokus dari penelitian kami mencari yang terbaik. Yang terbaik itu bukan berarti bebas kan gitu. Dari aspek ilmiah nanti kami sampaikan nanti di sidang di
Bapak Cirebon dengan melibatkan beberapa ahli. Sebelah kanan saya juga ini ada Solo, Muhammad Arif Agus, SPC, tapi pertimbangan dari berbagai aspek. Sebagai informasi bahwa kami Bapak Cirebon alhamdulillah sudah mendampingi perkara ini sejak tanggal 7 ya Pak Kasat. Dan sesuai dengan amanat undang-undang juga 3 kali 24 jam kami harus menyelesaikan laporan kemasyarakatan. Alhamdulillah tanggal 7 kami dampingi, tanggal 8 kami turun ke lapangan, tanggal 10 kami sidangkan dan langsung diselesaikan. Jadi secara hukum acara sebetulnya sudah terpenuhi, dan nanti mungkin langkah selanjutnya akan diambil pengambilan keputusan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasat bahwa dalam penanganan anak ini spesial. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Lex spesialis dari KUHP, sehingga tidak bisa kita keluar dari garis ini. Dan khusus anak di bawah 12 tahun kita di backup dengan PP nomor 65 tahun 2015 tentang penanganan pengambilan keputusan terhadap anak yang di bawah 12 tahun. Dan nanti kita juga akan melaksanakan, insya Allah mungkin nanti fasilitator adalah dari Polres Majalengka. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ada konsultasi pada sifatnya masih rahasia yang tidak bisa kami sampaikan Pak Kasat, khusus Pak Kasat yang harus baca. Dan mohon kepada rekan-rekan media untuk penulisan nanti dalam berita juga tadi sudah sampaikan tidak mencantumkan nama jelas, wajah jelas, dan satu lagi sekolah jelas, alamat jelas, itu juga tidak boleh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.